Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah. Fi hadzal yaum, yaumul khamis, 14 Agustus 2025, bertepatan dengan 19 dari bulan Safar 1447 Hijriah. After Asr, in this time we still listen Sahih Muslim in the book of the Iman. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsana Syaiban bin Farrukh, haddatsana Sulaiman yakni Ibn al-Mughirah, qala haddatsana Thabitun an Anas ibn Malik, qala haddatsani Mahmud bin Rabi' an Itban ibn Malik, qala qadimtul Madinah falaqaitu Itban faqultu hadithun balagani anka, qala asabani fi basari ba'du syai' faba'athu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anni uhibbu an ta'tiyani fatusalli fi manzili fattahidahu musalla. Qala fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa man sya'allahu min ashabihi fadakhala wa huwa yusalli fi manzili wa ashabuhu yatahaddatsuna bainahum summa asnadu udma dalika wa kibrahu ila Malik ibn Duhsum. Qalu waddu annahu da'a alaihi fahalaka wa waddu annahu asabahu syarrun. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-salata wa qala alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah? Qalu innahu yaqulu dhalika wa ma huwa fi qalbihi? Qala la yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anni rasulullah fayadkhulan nar au tat'amahu. Qala Anas fa'ajabani hadzal haditsu faqultu libni uktubuhu fakatabahu. So this hadith, it's narrated from Itban ibn Malik that he came to Medina and said, something had gone wrong with my eyesight. I therefore sent a message to the Holy Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Verily, it is my ardent desire that you solemnly grace my house with your presence and observe prayer there, so that I shall make that corner a place of worship. So he said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam came there, and those amongst the companion whom Allah will also accompany him. He entered my place and offered prayer at my residence, and his companion began to talk amongst themselves, and then the conspicuous one, the name is Malik ibn Duhsum, was made the target, and they wished that he, the Holy Prophet, shall curse him, and he shall die, or he shall meet some calamity. In the meanwhile,
the Messenger of Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, "Does Malik ibn Duhsum not testify the fact that there is no God but Allah, and verily I am the messenger of Allah?" But they replied, "He makes a profession of it, no doubt, but doesn't do it out of sincere heart." So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "He who testifies that there is no God but Allah, and I am the messenger of Allah, wouldn't enter hell, or its flames wouldn't consume him." So Anas ibn Malik said, "This hadith impressed me very much, and I told my son to write it down." Maka makna dari hadis ini di lugah bahasa Indonesia, maka dari sahabat Itban Ibnu Malik, "Aku datang ke Madinah, maka aku menyampaikan hadis yang mana pada saat itu mataku dalam keadaan mulai tidak bisa melihat, mulai kebutaan. Maka aku meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendatangi aku di tempatku. Fatusalli fi manzili, agar dia salat di tempat yang aku akan salat di rumah sebagai musalla." Maka di sini disebutkan di riwayat-riwayat yang lain, ditafsirkan oleh para ulama dari beberapa riwayat, bahwa Itban dalam keadaan matanya buta, dan yang kedua, tempat dia sangat rawan kebanjiran. Jika ada hujan sedikit, maka air itu akan melewati jalan dia, rumah dia kepada Masjid Nabi, sehingga dalam keadaan susah untuk berjalan ke masjid. Maka di sini barakallahu fikum, orang ini buta dan orang ini dalam keadaan rumahnya rawan kebanjiran, maka dia meminta izin kepada Nabi untuk membuat musalla di masjidnya. Fatusalli fi manzili fatakhadahu musalla. Maka di sini bagaimana dengan riwayat Muslim yang di hadis terdahulu, di hadis Abi Hurairah, di mana seseorang mengatakan, "Ya Rasulullah, aku orang yang buta, walam ajid man yaquduni ilal masjid, aku tidak mendapati orang yang mengantarku ke masjid. Maka bolehkah aku sholat di rumah?" Minta izin kepada Nabi. Nabi just ask question. Hal sami'tumun nida? Are you hearing the adhan? And this man said, "Yes, I hear adhan." Ya, aku mendengar adhan. Maka apa kata Nabi? "So fa'ajibhu." You must came to adhan. You must pray in masjid with Muslimin. So from this hadith and their hadith, how to make collective. In this hadith, this guy asking to Nabi to come to his house and pray in his musalla, and he will stay there in musalla, not pray in masjid jamaah. But this guy, the Muslim and blind man, never Nabi Muhammad SAW give permissible. So stay, pray in masjid, not in his house. So what the collect from the two hadith? Bagaimana menjamak dari dua hadith ini? Maka dijamak dua hadith ini, wallahu a'lam. This hadith Nabi Muhammad SAW agreement,
give agreement. Nabi Muhammad SAW memberikan pembolehan bagi orang ini. Karena apa? Rumahnya jauh. But for this the man, are you hearing adhan? Yes. So you must came to masjid because very close his house. He can hear the adhan. Maka dijamak dari keduanya. Di saat seorang sahabi yang buta, dia mendengar azan menunjukkan rumahnya dekat, karena dulu di zaman Nabi tidak ada mikrofon. Maka Bilal yu'adzin tidak pakai mikrofon, didengar orang-orang yang dekat. Dan orang ini mendengar azan menunjukkan orang buta ini dekat. Adapun hadis ini yang kita bahas, Itban Ibnu Malik dalam keadaan buta dan rumahnya jauh dan juga berbahaya. Tempat rumahnya itu dengan tempat Nabi, Masjid Nabawi itu melewati wadi, lembah yang jika turun hujan di gunung akan kebanjiran jalannya, bisa menghanyutkan. Maka di sini wallahu a'lam bagaimana menjamak dua hadis sehingga diperbolehkan oleh Nabi. Maka datanglah Nabi bersama para sahabatnya. Disebutkan dari para sahabat Abu Bakar dan yang lainnya. Maka dia masuk dan di riwayat lain, di mana aku salat? Di sini ya Rasulullah, di musalaku. Maka wa huwa yusalli fi manzili wa ashabuhu. Maka Nabi salat di tempatku, di rumahku dan di musala yang diinginkan oleh Itban tadi. Kemudian yang jadi poin di sini, yatahaddatsuna bainahum summa asnadu udma dzalika wa kibrahu ila Malik ibni Duhsum. Di saat selesai dari sholat, maka Itban ibni Malik mempersilahkan kepada Nabi untuk menunggu makanan. Maka santap makanan bersama para sahabat. Dan di riwayat disebutkan, datanglah teman-teman yang lain dari tetangga-tetangga karena mendengar Nabi datang. Maka di sini menjadi juga pendalilan tentang tawadhu'nya Nabi. Nabi diminta datang, maka dia datang. Tidak seperti misalnya orang-orang besar yang diminta datang mungkin susah untuk datang karena terlalu banyak rapat, karena terlalu banyak kepentingan. Adapun Nabi, dia seorang Rasul, diminta datang. Maka dalam keadaan berkumpul manusia seperti biasa, manusia tidak lekang dari ngerumpi. Maka kila waqal, ada yang berbicara demikian dan demikian, maka didengar oleh Nabi bahwa mereka membicarakan tentang Malik ibni Duhsum. Qalu wadu annahu da'a alaihi fahalaka wa wadu annahu asabahu syarrun faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata wa qala. Maka setelah selesai Nabi salat, Nabi mendengar orang-orang membincangkan dari Malik ibnu Duhsum. Apa dikatakan oleh Nabi? Alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Bukanlah kalian ini cukup untuk tidak membicarakan dia, di mana dia adalah orang yang bersyahadat kepadaku dan juga tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Maka mereka menjawab, qalu innahu yaqulu dzalik wa ma huwa fi qalbihi. Wahai Rasulullah, dia mengatakan yang demikian benar, namun bukan dari hatinya. Sekarang siapa yang memeriksa hati? Mengatakan ini bukan dari hatinya. Qala la yashhadu ahadun alla ilaha illallah wa anni Rasulullah fayadkhulan nar au tat'amuhu. Maka tidaklah seseorang bersyahadat la ilaha illallah dan aku Rasulullah, maka dia dimasukkan api neraka atau dibakar sementara ataupun dibakar sedikit dari api neraka, tidak pernah, kata Nabi. Maksudnya di sini Nabi mentazkiyah dari Malik ibnu Duhsum bahwa kalian jangan sembarangan.
orang ini mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sudah, maka jangan dibicarakan seperti hadis Abi Bakrah bahwa orang yang masuk kepada Islam mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah hurima minni dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum. Halal, maksudnya tidak halal dari darahnya, tidak boleh dibunuh, tidak halal hartanya, tidak boleh dirampok, tidak halal nama baiknya. Jangan dibicarakan saudara kamu. Maka di bab yang lain di Sahih Muslim juga disebutkan tentang permasalahan ini, larangan berghibah, atau di Sahih Al-Bukhari bab larangan berghibah masuk kepadanya hadis ini. Dan disepakati oleh para ulama bahwa Malik ibn Dukhsum bukanlah seperti yang disebutkan bahwa dia termasuk dari munafiqun atau murtadun, tetapi dia seorang muslim, dan di sini ditazkiyah oleh Nabi di saat mereka mengatakan wa ma huwa fi qalbihi. Iya, dari lisannya begitu ya Rasulullah, tapi hatinya. Nabi tetap mengatakan tidak ada yang bersyahadat la ilaha illallah dan aku Rasulullah untuk masuk kepada api neraka atau bahkan dibakar sesaat tidak. Maka berkata Anas, fa'ajabani hadzal hadis. Maka hadis ini sangat membuatku senang. This hadis impressed me. Maka hadis ini sangat membahagiakan aku. And I told my son to write it down. Maka aku memerintahkan kepada anakku untuk menulis hadis ini. Maka hadis ini selesai, dan poin pendalilannya, the point from this hadis, Husay la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. So Allah make haram, forbidden to came to the hellfire, or its flames will not consume him, atau dibakar sementara, tidak boleh, diharamkan. Maka hadis ini poin pendalilannya, dan faedah dari hadis ini banyak. Pertama, diizinkannya seorang sahabi yang mana dia buta dan jauh tempatnya, dan tempatnya rawan banjir, maka diperbolehkan oleh Nabi. Kedua, tawadhu Nabi Muhammad SAW, di mana dia diundang untuk datang, maka dia datang. Tidak dia merasa hina untuk menziarahi sahabatnya. Dan ketiga, larangan berghibah, membicarakan si fulan di majelis, dan itu yang kebanyakan kita manusia. Ya apa tidak? Lagi viral apa? Oh, khabar si fulan demikian. Lagi viral apa? Si fulan demikian. Maka ngerumpi, menunggu makanan sambil ngerumpi. Maka Nabi mengatakan di sini, faqad Rasulullah, maka Rasulullah menghukumi setelah itu di riwayat yang lain, kenapa kalian mengatakan yang demikian padahal dia seorang yang muslim? Maka di sini haram kalian membicarakan. Dan faedah yang berikutnya tentang permasalahan barang siapa yang mengucapkan syahadat maka diharamkan api neraka atasnya. Dan faedah juga di hadis ini bolehnya mencatat hadis. Maka Anas bin Malik mengatakan fa'ajabani hadzal hadis. Faqultu li ibni uktubhu fakatabahu. Maka tulis untukku, maka ditulislah. Maka ini yang bisa kita berikan. Adapun riwayat yang setelahnya, haddatsani Abu Bakar ibnu Nafi' al-Abdi, haddatsana Bahs, haddatsana Hammad, haddatsana Thabit an Anas. Qala haddatsani Itban ibnu Malik annahu amiya fa arsala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ta'al fa khatta li masjidan faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'a qaumuhu wa nu'ita rajulun minhum yuqalu lahu Malik ibnu Dukhsum summa dzakara nahwa hadis Sulaiman ibn al-Mughirah. Maka faedah di dalam hadis ini, di sini ada kisah bahwa dia telah buta, amia, dan meminta Nabi untuk datang agar dia sholat di rumahnya.
dan Nabi pun sholat di rumah. Maka faedah tambahan di sini bahwa Nabi sholat di tempat musala tersebut di riwayat 2 rakaat. Maka ini menunjukkan boleh sholat dalam keadaan sunnah. Dohirnya dia telah sholat bersama para sahabat di Masjid Nabawi, kemudian ziarah untuk menemui sahabat ini. Dan di sini pun ikramu duyuf, jika datang tamu maka berikanlah makanan-makanan yang ada untuk makan siang, untuk makan malam dan seterusnya. Maka di sini sahabi yang agung ini menyiapkan makanan. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tasmi' al-hadis. Tafadhalu.